Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 bertemu lagi dengan Bu Ririn di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan merupakan sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Di dalam sistem pernafasan inilah tubuh akan menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dalam sistem pernafasan ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Apa sajakah organ tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Organ pertama adalah rongga hidung, di mana hidung ini merupakan organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Hidung ini terdiri atas bagian lubang, rongga, dan ujung rongga hidung. Fungsi dari hidung sendiri adalah untuk menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk. Selain itu, bulu dan lendir yang terdapat di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Organ selanjutnya adalah tenggorokan. Tenggorokan disebut juga dengan faring, yang merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Faring sendiri berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan. Selain itu juga sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Kemudian ada pangkal tenggorokan yang disebut juga dengan laring. Di laring inilah terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Selanjutnya ada batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Trakea inilah yang menghubungkan antara laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa dan fungsi utamanya adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada bronkus yang merupakan percabangan dari trakea. Ada dua bronkus yang terdapat dalam sistem pernapasan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana bronkus kanan berhubungan langsung dengan paru-paru sebelah kanan dan bronkus kiri berhubungan dengan paru-paru sebelah kiri. Nah, fungsi dari bronkus ini adalah untuk mengantarkan udara baik oksigen maupun karbon dioksida dari dan menuju paru-paru. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus, yaitu percabangan bronkus di dalam paru-paru. Kemudian setelah melewati bronkus dan diteruskan oleh bronkiolus, maka akan berakhir di alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada paru-paru yang terletak di dalam rongga dada bagian atas, di mana rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan diafragma. Paru-paru sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, di mana paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput paru-paru tipis yang disebut pleura. Paru-paru sendiri memiliki kapasitas tertentu dalam menampung udara yang dihirup. Kapasitas paru-paru meliputi 1. Volume tidal, 2. Volume komplementer, 3. Volume suplementer, 4. Volume residu, 5. Kapasitas vital paru-paru, dan yang terakhir ada kapasitas total paru-paru. Mekanisme pernapasan. Proses pernapasan meliputi inspirasi dan ekspirasi, di mana inspirasi merupakan proses masuknya udara ke dalam tubuh dan ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari tubuh. Udara yang masuk ke dalam tubuh banyak mengandung oksigen dan udara yang keluar banyak mengandung karbon dioksida. Nah, dalam satu kali pernapasan kita melakukan 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Mekanisme pernapasan bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada,
Ketika inspirasi terjadi, maka tulang otot rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat, rongga dada membesar dan udara masuk. Sebaliknya, ekspirasi, otot tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil dan udara akan keluar. Sedangkan pada pernapasan perut yang terjadi adalah sebaliknya, di mana ketika inspirasi terjadi maka otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar dan udara masuk. Ketika ekspirasi maka otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada mengecil dan udara akan keluar. Berbagai gangguan pada sistem pernapasan dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Berbagai gangguan atau penyakit bisa terjadi pada sistem pernapasan pada manusia. Di antaranya adalah asma, influenza, faringitis, bronkitis, bronkiektasis, TBC, dan emfisema. Untuk menghindari berbagai gangguan pada sistem pernapasan, ada hal dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Di antaranya adalah dengan menjaga kebersihan udara, olahraga rutin dan teratur, menjaga asupan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Silahkan dikerjakan tugas yang telah gurunya siapkan. Terima kasih, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.